أما بعد أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa awal kalimat yang kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur kita. Semoga hal tersebut adalah sesuatu yang membuat kita mudah untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan kita nanti di yaumil mahsyar, di mana tidak ada lagi pertolongan bagi kita kecuali apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dan amal soleh di dunia ini. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk pada ayat 49 dan 50. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat yang sangat jelas yang berada pada dada-dada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul. Berkata Hasan Al-Basri, bal huwal ilmu bi annaka ma kunta tatlu min qabli hada min hadzal kitabi kitaban wala takhutuhu bi yaminik. Bahwa itu adalah sesuatu yang engkau bacakan kepada mereka dan kamu tidak pernah membacakan sebelumnya dari buku, dari kitab, apakah itu dari Injil atau Taurat, dan kalau engkau tidak pernah menuliskannya Muhammad. Ada juga yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan ayatun fi suduril ladina utul ilm min ahlil kitab. Dia adalah ayat yang jelas yang diketahui oleh ahli kitab, oleh orang-orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang memahaminya dengan hatinya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Jadi dalam melihat atau dalam mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memang harus membutuhkan pemahaman dengan hati, bukan dengan otak saja. Kalau dengan otak saja maka dia akan tertolak. Dia akan kemudian dibantah oleh otak tersebut. Oleh sebab itu kita menyaksikan banyak orang-orang yang menyembah berhala, yang mendatangi dukun-dukun, yang percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang gaib, yang tidak memberikan efek apakah kebaikan atau keburukan, itu bergelar doktor dan profesor. Karena mereka mendekati, memahami agama ini, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan otaknya saja, atau sama sekali mereka tidak membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka mereka kemudian
tidak bisa mendapatkan pencerahan, tidak bisa mendapatkan keyakinan di dalam hatinya akan kebenaran Al-Quran, akan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cuma menggunakan otaknya. Maka Al-Quran ini memang dia diturunkan. Dia harus terkoneksi dengan hati. Kita harus mencerna isinya, kandungannya. Kita harus memahami artinya, minimal dulu artinya. Baru setelah itu kita pergunakan akal kita untuk kemudian mencerna pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang itu adalah sesuatu yang secara fitrah dia adalah terkoneksi atau dia terhubung secara fitrah, secara alamiah. Al-Quran kalamullah itu yang terkoneksi dengan hati kita, dan dia adalah makanannya atau asupan daripada hati adalah kalamullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah asupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalur rajulul ladzi la yadhkurullaha wal ladzi yadhkurullaha kamathalil hayy wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seseorang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an, doa, semua itu adalah zikir. Dan orang yang perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perumpamaan antara orang mati dan orang yang hidup. Begitu pula dalam riwayat lain, rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak, maka seperti hidup dan mati. Maka hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita hidup, supaya hati kita itu kemudian mendapatkan pencerahan. Oleh sebab itu zikir ini diperintahkan untuk diperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Karena memang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan untuk menghidupkan hati kita, untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diperintahkan untuk dilakukan sebanyak mungkin, dan tidak ada amalan yang diperintahkan untuk diperbanyak kecuali zikir ini. Yang lain diperintahkan untuk diperbaiki, untuk dibaguskan, karena itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidak ada yang mengingkari ayat kami, yang mendustakan ayat kami, kecuali orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menzalimi dirinya, tidak mempergunakan akalnya. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka mempunyai akal tetapi mereka tidak mempergunakan hati ini untuk mencerna pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, atau disebut biasa ayat kauniyah. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebenarnya orang-orang yang yakin, yang sudah sampai ke hatinya hidayah itu, tetapi karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang mereka menolak hidayah itu karena mungkin dia segan atau dia mempunyai posisi di masyarakat, sehingga kemudian dia tidak enak untuk meninggalkan apa yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dia tidak menerima sebagian besar atau beberapa hal yang memang tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang mereka tahu sebelumnya. Itu seperti Abu Jahal. Abu Jahal tahu tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dia tidak mau karena ada gengsi dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena antara Banu Makhzum dengan Banu Hashim ini ada persaingan dalam kedudukan di Mekah, sehingga kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau mereka memberikan makan, memberikan minum, bersedekah, membantu orang miskin, kami juga melakukan hal yang sama.
Tetapi ketika orang Banu Hashim mengatakan kami punya nabi, maka apa yang kami bilang Bani Makhzum? Maka itulah yang membuat dia dengki juga atau tidak senang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia melakukan berbagai daya dan upaya untuk memadamkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian menjauhkan orang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran. Bahkan di awal-awal dakwah secara terang-terangan itu, dia perintahkan orang untuk menjauhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang dekat, disuruh untuk tutup telinganya dengan kapas supaya dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu siapa yang mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengerti maknanya, maka dia pasti akan cenderung terhadap Al-Quran tersebut yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena isinya bukan sekedar susunannya adalah susunan yang betul-betul melemahkan daripada penyair-penyair Arab, tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, tetapi Al-Quran ini mempunyai makna dan hikmah yang sangat dalam. Maka begitu Umar membaca, maka dia langsung kemudian mendapat hidayah, meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia bertanya, alihada amin hada yafirru Quraisy, apakah dari ini orang-orang Quraisy lari? Begitu pula Tufail bin Amir Ad-Dausi, ketika ia melepaskan sumbatan telinganya, dia mendengarkan perkataan yang bagus, perkataan yang betul-betul penuh hikmah, pengajaran yang terbaik. Allahu nazzala ahsanal hadis, dia adalah kitab perkataan terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia bukan perkataan terbaik? Dia adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah perkataan Khalik, sang pencipta. Maka tentunya dia adalah perkataan terbaik yang pernah ada di atas permukaan dunia ini. Maka wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidaklah orang membenci mengingkari daripada ayat-ayat kami kecuali dia adalah orang-orang yang zalim, yang melakukan kezaliman atas dirinya, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempergunakan akalnya, tidak mempergunakan pemikirannya, pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Oleh sebab itu kita melihat banyak saintis-saintis atau orang-orang yang hebat dalam ilmu pengetahuan, ketika mereka mendalami Al-Quran dengan jujur, maka mereka mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Sebagian juga orang-orang orientalis, orang orientalis ini adalah orang yang non muslim tapi dia mendalami ilmu ajaran-ajaran ketimuran, terutama agama Islam, untuk menjatuhkan Islam, tetapi di kemudian hari mereka justru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala akan kebenaran Al-Quran, akan bagaimana mereka mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini memang adalah sesuatu yang orisinil, sesuatu yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya kita bergembira dengan Al-Quran yang diberikan kepada umat Islam, yang merupakan mukjizat terbesar, dan tidak ada mukjizat yang lebih besar dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Kemudian mereka bertanya lagi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat, tanda-tanda dari Rabb-nya, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya? Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Coba datangkan ayat, tanda, mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Mereka tidak mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah tanda mukjizat terbesar yang mereka tidak bisa mendatangkan 10 surah, tidak bisa mendapatkan satu surah, bahkan satu ayat bahkan yang seperti Al-Quran, mereka tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Itulah mereka ingin keajaiban sebagaimana orang-orang terdahulu.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha awwalun." Bukannya kami tidak mau Muhammad memberikan ayat itu, tetapi hal yang menghalangi kami untuk memberikan ayat itu karena orang-orang sebelumnya yang diberikan mukjizat tanda ini semuanya mendustakan tanda tersebut. Semuanya mendustakan tanda tersebut, mendustakan mukjizat tersebut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak menurunkan satu tanda kecuali untuk menakuti mereka, tetapi mereka kadang-kadang justru menentang tanda dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian menentang nabinya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghabiskan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mau orang-orang Quraisy, orang-orang yang menjadi mad'u, objek dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti orang-orang terdahulu. Karena kalau didatangkan ayat mukjizat sebagaimana orang-orang terdahulu dan mereka mengingkarinya, maka mereka akan diazab dalam satu waktu sehingga mereka itu akan habis semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dizalimi di Taif, dia cuma mendoakan kepada mereka itu hidayah. Ditawari oleh malaikat untuk dibuangkan kepada mereka ini gunung, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allallahu yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersyirikatkan kepada mereka sesuatu apapun. Qul innamal ayatu 'indallah. Katakan kepada mereka Muhammad bahwa ayat mukjizat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalau dia mau, dan Allah Subhanahu wa taala tahan dengan sesuatu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta takhruja lana minal ardi yanbu'. Muhammad, kami tidak beriman kepadamu kecuali kalau engkau mendapatkan mukjizat bisa mengeluarkan bagi kami air. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira laha anhara khilaha tabjira. Atau engkau mempunyai kebun kurma dan anggur dan di antaranya mengalir sungai-sungai. Permintaan. Au tusqita 'alaina kisafan minas sama', atau jatuhkan langit kepada kami sebagaimana janjimu. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau mendatangkan Allah dan malaikatnya. Coba bagaimana permintaan-permintaan mereka dari mukjizat, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi mereka ingin kemudian dengan hal tersebut mereka berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan itu, sehingga mereka kemudian dengan hal tersebut menjadi senjatanya untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ana nadhirum mubin, katakan kepada mereka Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi peringatan dengan jelas, memberi peringatan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan terang benderang, dan tidak meninggalkan apa yang telah tidak meninggalkan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Oleh sebab itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam sesuatu yang rahasia. Tidak ada sesuatu yang harus diambil dengan dengan cara-cara tertentu, tidak ada. Semua telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tercatat dalam kitab-kitab hadis. Semuanya telah ada dan dibahas oleh para ulama secara fikih dan secara suluk dan lain-lain sebagainya. Maka dikatakan adalah lailuha taraktum ala bahajjatil bayda lailuha kana hariha. Aku telah meninggalkan kalian pada sesuatu yang putih, yang jelas dan terang, malamnya seperti siangnya. Artinya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar-samar dalam agama ini. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam penghujung bulan 11. Seperti biasa kita mempunyai program tebar sembako untuk saudara-saudara kita di sekitar kita yang
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Semoga kitalah orang-orang yang mencukupkan kekurangan mereka sehingga kita nanti berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengambil pahala-pahala daripada kebaikan-kebaikan kita, daripada menutup perut-perut mereka yang lapar, dan itu adalah di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Taqdi anhu dainah, apakah itu membayarkan utangnya, atau takshifu hamma, atau menyelesaikan masalahnya, atau tatrudu anhu ju'a, atau mengisi perutnya yang lapar, sehingga itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.